Still the people rage, am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Monkey D. Luffy atau yang lebih dikenal dengan julukan Topi Jerami merupakan kapten sekaligus pendiri dari bajak laut Topi Jerami. Mereka adalah sekelompok bajak laut yang beranggotakan 10 petarung kuat di dalamnya. Pilihan Luffy untuk menjadi bajak laut dan membentuk kelompok ini tidak lepas dari keinginannya untuk menemukan harta karun legendaris dan menjadi raja bajak laut seperti Gold D. Roger. Ketika Luffy masih kecil, ia pertama kali melihat kru bajak laut Akagami Shanks. Saat itu juga dirinya memiliki cita-cita serta keinginan yang kuat untuk menjadi seorang bajak laut. Karena itu, Luffy sering meminta dan memaksa Shanks untuk dibawa naik ke kapal supaya bisa ikut berpetualang bersama dengan krunya. Alasan utama mengapa Luffy sangat ingin menjadi raja bajak laut bukan hanya semata-mata karena ingin menguasai dunia atau mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dia bukanlah tipikal orang ambisius dan rakus semacam itu. Namun, Luffy justru menganggap bahwa ketika ia bisa menjadi raja bajak laut, maka ia akan menjadi orang yang memiliki kebebasan terbesar di dunia. Selain itu, tekad kuat dan tujuan hidup yang dimilikinya ini tidak hanya ditujukan kepada dirinya sendiri, tetapi dia sering sekali menolong orang lain. Masa kecil Luffy. Perjalanan hidup Luffy dimulai di desa Fushia yang terletak di East Blue, tempat di mana ia dilahirkan. Lalu, saat menginjak usia 7 tahun, Luffy bertemu dan berteman dengan kru bajak laut yang dipimpin oleh Shanks si rambut merah. Saat itulah Luffy mulai tertarik dan bertekad untuk menjadi bajak laut setelah berinteraksi dengan Shanks dan krunya. Di suatu waktu, Luffy dan kru Shanks datang ke sebuah bar di tempat di mana mereka biasanya berada. Di sana terdapat sekelompok bandit yang memicu keributan kepada Shanks dan krunya. Bahkan, bandit-bandit itu sampai melakukan penghinaan yang cukup parah kepada Shanks. Akan tetapi, Shanks hanya diam dan tidak berbuat apa-apa dengan perlakuan mereka. Melihat hal itu, Luffy kecewa terhadap tindakan Shanks yang tidak mampu berbuat apa-apa. Padahal selama ini ia adalah orang yang sangat Luffy kagumi dan ia anggap sebagai sosok yang kuat. Di tengah kegeraman hatinya, Luffy merasa marah pada Shanks, sang kapten bajak laut yang tidak bisa berbuat apa-apa ketika para bandit membuat ulah. Tidak sengaja rasa kesalnya membawanya untuk memakan sebuah buah iblis yang tergeletak di hadapannya, yaitu buah iblis Gomu Gomu no Mi. Ternyata buah itu memberikan efek tak terduga pada tubuh Luffy, membuatnya menjadi elastis seperti karet. Luffy yang masih kesal dengan para bandit dengan langkah tegap mendatangi mereka. Tujuannya tak lain adalah untuk melampiaskan emosinya. Sayangnya Luffy yang masih kecil dan belum berpengalaman dengan kekuatannya mudah dikalahkan oleh para bandit. Bahkan dia dijadikan sandera oleh mereka. Untungnya banyak laut rambut merah datang tepat waktu dan berhasil mengalahkan bandit tersebut. Namun pemimpin mereka berhasil melarikan diri ke laut, membawa Luffy sebagai sandera. Keadaan semakin buruk ketika Higuma sang pemimpin bandit melemparkan Luffy ke laut dengan maksud agar ia diserang oleh Raja Laut. Beruntung Shanks datang menyelamatkannya meski harus mengorbankan lengan kirinya yang dimakan oleh Raja Laut. Meski Shanks kehilangan lengannya, ia menepati janjinya dan membawa Luffy berlayar bersama kru bajak lautnya. Sebelum berpisah, Shanks memberikan sebuah topi jerami pada Luffy. Topi jerami itu bukan hanya sekedar hadiah perpisahan, tapi juga perjanjian bahwa Luffy harus mengembalikannya saat ia menjadi bajak laut, melebihi kekuatan Shanks. Momen itu menjadi pemicu Luffy untuk semakin mengokohkan tekadnya. Ia telah menyaksikan sendiri betapa Shanks rela mengorbankan diri demi menyelamatkannya. Tidak hanya itu, topi jerami juga menjadi simbol perjanjian dan kepercayaan yang tak ternilai harganya. Luffy semakin mantap dan fokus dalam hidupnya, yaitu menjadi raja bajak laut yang melebihi Shanks. Namun, perjalanan hidupnya tidaklah mudah. Luffy memiliki 2 saudara angkat, Ace dan Sabo. Pertemuan dengan Ace terjadi ketika kakeknya menitipkan Luffy pada seorang bandit gunung bernama Dadan, dan memulai persahabatan yang tak tergoyahkan dengan Sabo. Perjalanan Luffy di Great Terminal membawanya pada petualangan yang tak terduga dan penuh tantangan. Tapi semua itu tak membuatnya gentar. Semangat juang Luffy semakin berkobar dalam hidupnya, menuju impian besar untuk menjadi raja bajak laut melampaui Shanks. Pada suatu hari yang cerah, Luffy secara tak sengaja mendengar percakapan antara Ace dan Sabo yang sedang membicarakan rencana mereka untuk membuat kapal bajak laut. Tiba-tiba, Luffy muncul di depan mereka dengan penuh semangat, mengungkapkan keinginannya untuk menjadi bajak laut. Ace dan Sabo terkejut mengetahui bahwa Luffy mendengar percakapan rahasia mereka. Mereka lalu mengikatnya ke pohon, bahkan berencana untuk mengambil tindakan ekstrim, yaitu membunuh Luffy agar rahasia mereka tetap terjaga. Luffy yang panik dan ketakutan seperti anak kecil berusaha meyakinkan Ace dan Sabo bahwa dia hanya ingin menjadi teman. Meski Ace dan Sabo bingung tentang apa yang harus mereka lakukan, mereka belum pernah membunuh siapapun sebelumnya. Meskipun mereka berniat untuk membunuh, Luffy masih mempertahankan keyakinan bahwa Ace adalah temannya dan dia akan setia kepadanya. Bahkan ketika Luffy disiksa oleh bajak laut Blue Jam, dia tetap enggan mengkhianati persahabatannya. Akhirnya
S dan Sabo mulai mempercayai Luffy. Ketiganya pun menjadi teman yang tak terpisahkan. Mereka mengikat sumpah persaudaraan dan merayakan persahabatan mereka dengan ritual kecil bertukar cawan sake. Persahabatan mereka semakin dalam, mereka bukan sekedar teman biasa, tapi saudara-saudara. Awal petualangan Luffy. Petualangan Luffy dimulai ketika usianya 17 tahun. Dia telah menguasai kemampuan dasar dari buah iblis miliknya. Sebelum memulai petualangannya, Luffy berterima kasih kepada Dadan dan para bandit yang merawatnya sejak kecil. Lalu dia meninggalkan desa dengan semangat tinggi, naik perahu kecil. Luffy punya tekad untuk membuat bendera bajak lautnya sendiri dan mengumpulkan 10 anggota kru. Dengan semangat membara dia berteriak bahwa dia akan menjadi raja bajak laut. Dan akhirnya pertemuan Luffy dan kru pertamanya dimulai ketika dia tidak sengaja berada di dalam tong yang kemudian ditemukan oleh sekelompok bajak laut. Saat keluar dari tong, dia bertemu dengan Koby, seorang budak kapal yang akhirnya dibebaskan oleh Luffy setelah dia mengalahkan pemimpin bajak laut di kapal itu. Di sana, Luffy memutuskan untuk mencari seorang pemburu bajak laut bernama Roronoa yang sedang di dalam penjara. Petualangan Luffy baru saja dimulai dan dunia bajak laut menanti di hadapannya. Setelah tiba di kota Shellstown, Luffy mengetahui keberadaan tentang Zoro melalui gadis kecil bernama Rika. Gadis itu mengungkapkan bahwa Zoro sebenarnya dipenjara karena telah menyelamatkan Rika dan ibunya dari Helmeppo yang telah mengetahui perbuatan Zoro tersebut. Tidak mau tinggal diam, Luffy memutuskan untuk membebaskan Zoro dan berjanji akan mengembalikan pedangnya yang sedang disita oleh Angkatan Laut, asalkan Zoro mau bergabung sebagai anggota krunya. Akhirnya Zoro pun menerima tawaran itu dengan resmi dan menjadi kru pertama Luffy. Mereka berdua melanjutkan perjalanan hingga tiba di kota Orange, di mana mereka bertemu dengan Nami, seorang navigator handal. Ketika mencoba merekrutnya, awalnya Nami menolak tawaran Luffy, bahkan menangkap dan mengikatnya untuk diserahkan kepada Kapten Buggy di Clown. Namun, takdir baiknya, Luffy memutuskan untuk berperang melawan Buggy. Luffy berhasil memenangkan pertempuran, kemudian mereka pergi ke pulau berikutnya untuk mencari anggota kru baru. Di kota Syrup, mereka bertemu dengan seorang bernama Usopp. Luffy, Zoro, Nami, dan Usopp bersatu untuk melindungi desa dari tipu daya Kapten Kuro yang berencana mengambil alih desa itu. Setelah berhasil mengusir Kapten Kuro, Luffy dan krunya diberi sebuah kapal bernama Going Merry sebagai imbalan karena telah membantu desa. Usopp pun bergabung sebagai anggota kru baru dan mereka semua bersama-sama berlayar dan berpetualang. Suatu ketika Luffy dan Usopp mulai berlatih menembak meriam di kapal mereka. Namun tembakan Luffy malah meleset dan mengenai sebuah pulau, tempat Johnny dan temannya Yosaku tinggal. Yosaku jatuh sakit akibat tembakan tersebut, dan Johnny datang ke kapal Going Merry untuk meminta pertanggungjawaban. Setelah menjelaskan kejadian itu, Luffy meminta maaf dan berusaha membantu menyembuhkan Yosaku. Kemudian, di suatu waktu Luffy menyadari bahwa kru mereka membutuhkan seorang koki yang handal. Mendengar hal itu, Johnny memberitahu Luffy bahwa mereka bisa mendapatkan koki di sebuah restoran mengapung bernama Barati. Restoran itu menjadi tempat Luffy untuk mendapatkan kru sekaligus koki yang sedang ia cari, yaitu Sanji. Tapi mengajak Sanji bukanlah perkara yang mudah. Luffy sudah mencoba beberapa kali untuk meyakinkan Sanji bergabung dengan krunya. Hingga akhirnya Sanji berbicara tentang impiannya untuk menemukan All Blue dan melihat secara langsung perjuangan Luffy saat bertarung melawan Don Krieg. Saat itu Sanji merasa kagum dengan apa yang dilakukan Luffy. Selain itu, kepala restoran yang bernama Zeff juga meyakinkan Sanji bahwa Luffy adalah anak yang mampu mengubah pemikirannya. Akhirnya, Sanji menerima ajakan Luffy dan resmi menjadi kru topi jerami. Itulah beberapa contoh perekrutan anggota kru topi jerami yang dilakukan oleh Luffy. Namun, jika dilihat secara umum, ajakan Luffy seringkali ditolak terlebih dahulu sebelum akhirnya mereka bergabung dengan kru. Luffy tidak pernah memaksa kehendak seseorang untuk bergabung. Dia selalu berharap bahwa jika seseorang bergabung dengan krunya, maka keputusan itu adalah atas dasar keinginan mereka sendiri, bukan paksaan orang lain termasuk dirinya. Saat mengajak Sanji, meskipun sempat menerima penolakan darinya, namun pada akhirnya Sanji memutuskan untuk bergabung dengan Luffy. Contoh lain bisa dilihat saat ia mencoba untuk mengajak Franky. Luffy tidak menggunakan cara kekerasan atau paksaan, melainkan dengan cara yang sedikit aneh namun efektif, yaitu dengan mengambil benda pribadi milik Franky. Akhirnya, Franky dengan sukarela bergabung dengan grup topi jerami setelah diberikan nasihat oleh Usopp. Keputusan Luffy yang mengajak Franky tentu tidak lepas dari kemampuan yang dimiliki Franky dalam merawat, memperbaiki, dan memodifikasi kapal. Pada momen ini kita bisa juga melihat bahwa Luffy tidak selalu menjadi orang yang polos. Dia juga bisa menjadi pribadi yang penuh perhitungan serta menyadari bahwa kapalnya memerlukan teknisi kapal yang hebat. Luffy memiliki sisi unik dalam kepribadian. Ia mengajak seseorang untuk bergabung dalam kru dengan alasan karena bentuknya yang unik.
seperti saat mengajak Chopper, karena ia adalah rusa kutub dengan 7 jenis perubahannya. Ia juga pernah mengajak seseorang bernama Gaimon. Meski tampaknya tidak akan berdampak apa-apa bagi kru, namun Luffy menawarinya bergabung karena keunikan fisiknya. Tak hanya itu, Nico Robin bergabung tanpa diminta ataupun diajak oleh Luffy. Semua dimulai saat pimpinan Robin yang bernama Crocodile dikalahkan oleh Luffy. Saat itu dirinya ditolong oleh Luffy agar tidak tertimpa oleh reruntuhan sisa pertarungan mereka. Karena itu Robin yang sudah tidak mempunyai tempat untuk pergi akhirnya meminta Luffy untuk bergabung ke dalam grup. Luffy memiliki sikap keterbukaan dan penerimaan, sehingga ia mampu mempersatukan berbagai keberagaman dalam krunya. Hal ini membuat kru topi jerami menjadi berwarna dan berbeda dari peristiwa sebelumnya. Kembali ke permintaan Robin, Luffy pun setuju dengan permintaan Robin. Selanjutnya, anggota kru terakhir yang bergabung dengan bajak laut topi jerami adalah Jinbei. Pada awalnya, Jinbei ingin bergabung setelah ditawari oleh Luffy, tapi ia menyatakan bahwa masih memiliki urusan yang belum selesai, yaitu meninggalkan aliansinya dengan bajak laut Big Mom. Setelah urusan itu selesai, dengan senang hati ia resmi bergabung dengan kru topi jerami. Filosofi Mugiwara no Luffy. Pada dasarnya, kebebasan adalah sifat dasar yang dimiliki oleh seluruh manusia. Menjadi manusia berarti dapat membuat pilihan berdasarkan keinginannya sendiri, memutuskan apa yang baik dan apa yang jahat menurut akal pikirannya sendiri. Manusia memiliki kebebasan karena ia adalah makhluk yang bisa sadar akan keberadaan sendiri. Inilah yang disebut dengan free will atau kehendak bebas. Berbeda dengan hewan, tumbuhan, atau benda-benda di dunia yang tidak dapat memiliki kebebasan. Manusia selalu dapat membuat keputusan itu untuk dirinya sendiri. Meskipun manusia tidak bisa lepas dari pengaruh sosial, budaya, agama, sejarah, politik, dan lain sebagainya, mereka tetap memiliki kebebasan dan menentukan sejauh mana hal-hal itu berpengaruh kepada kehidupan mereka. Itulah arti dari kebebasan pemikiran yang selalu mendorong tindakan Luffy. Jika seseorang ingin menjadi raja bajak laut, pada umumnya ia akan memanfaatkan itu untuk mengumpulkan harta, berfoya-foya, rakus akan kekuasaan, dan sejenisnya. Tetapi berbeda dengan Luffy, ia ingin menjadi raja bajak laut karena menurutnya raja bajak laut adalah orang yang paling bebas di dunia. Luffy adalah orang yang sangat mencintai kebebasan. Ia tidak mau terikat dengan mempertimbangkan terlalu banyak hal. Bahkan, ia tidak ingin terikat oleh pikirannya sendiri. Dengan kata lain, dia ingin berbuat sesuka hatinya sesuai kehendaknya. Luffy benar-benar memanfaatkan kebebasan yang ia miliki untuk membuat dirinya menjadi otoritas bagi dirinya sendiri. Seperti saat di Pulau Sabodi. Di sana Luffy bertemu dengan Rayleigh yang merupakan mantan wakil kapten bajak laut Roger. Karena Roger sudah mendapatkan harta karun One Piece, dapat dipastikan Rayleigh juga mengetahui letak di mana One Piece berada. Karena Roger sudah mendapatkan harta karun One Piece, dapat dipastikan Rayleigh juga mengetahui di mana letak One Piece. Namun ketika Rayleigh ingin menjelaskan di mana keberadaan One Piece, Luffy seketika marah dan menjelaskan bahwa dia tidak ingin mengetahuinya. Dia ingin mendapatkan One Piece dengan jalan yang dipilihnya sendiri. Luffy menolak menjadi penguasa atau bos dari siapapun, karena dia ingin bebas untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Orang lain pun harus memiliki kebebasan seperti dirinya. Oleh karena itu, dia tidak ingin menjadi orang yang memerintah orang lain. Pada saat pembentukan armada besar topi jerami, dia menolak untuk menjadi pemimpin armada tersebut. Dia justru menginginkan persamaan dan saling membantu kapanpun mereka membutuhkan satu sama lain. Lebih jauhnya, Luffy selalu membagikan kebebasan yang ia punya. Hal itu terlihat saat ia membebaskan kerajaan atau negara yang berada di bawah kepemimpinan otoriter tertentu. Misalnya saat ia mengalahkan Arlong dan membebaskan kampung halaman Nami, mengalahkan Crocodile di Alabasta, mengalahkan Doflamingo, dan masih banyak lagi. Pada akhirnya kebebasan yang diperjuangkan oleh Luffy adalah kebebasan sejati, karena kebebasannya tidak mengorbankan orang lain dan justru membagi kebebasan itu dengan orang lain. Sebagai seorang bajak laut, Luffy sangat haus akan petualangan. Hal itu konsisten dengan alasannya untuk menjadi raja bajak laut dan menjadi orang paling bebas di dunia. Menurutnya, orang dengan kebebasan terbesar di dunia memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan kemana saja di lautan. Karena sifat petualangan ini, dia cenderung untuk tidak mengambil jalan keluar yang mudah. Seperti ketika dia menghancurkan log post menuju raftel yang diperebutkan oleh para bajak laut dan angkatan laut, dengan alasan bahwa dia tidak ingin musuh menentukan tujuannya. Usopp juga berpendapat bahwa mungkin saja untuk mencapai raftel tanpa melawan 4 kaisar sama sekali. Mendengar pendapat tersebut, Luffy menunjukkan ekspresi kesalnya yang ekstrim. Menurut Luffy, petualangan lebih penting daripada hasilnya nanti. Hal ini mengajarkan kita untuk menikmati proses apapun itu hasilnya nanti, baik menemukan One Piece atau tidak sama sekali. Dia selalu mengunjungi berbagai pulau dengan pemandangan landscape yang memukau. Dia sama sekali tidak berniat bersikap hati-hati di beberapa situasi yang paling berbahaya sekalipun. Ia bahkan dapat tertawa terbahak-bahak saat menghadapi situasi yang sangat penting. Misalnya ketika ia mendekati Knock Upstream untuk pergi ke Pulau Langit, atau saat mereka memutuskan untuk memasuki Thriller Bark dan turun ke Pulau Manusia Ikan. Semua itu Luffy lakukan tanpa pernah memperlihatkan ketakutannya sama sekali.
Semua sifat dan sikap Luffy ini menunjukkan betapa ia menjunjung kebebasan. Ia selalu berusaha untuk hidup sesuai dengan keinginannya sendiri dan menjadi otoritas bagi dirinya sendiri. Di samping kebebasan, keberanian Luffy juga patut diacungi jempol. Terlihat jelas saat ia menyelamatkan Robin yang dibawa ke Enies Lobby. Robin dianggap sebagai manusia iblis oleh pemerintah dunia, sehingga keberadaannya harus dilenyapkan dari muka bumi. Enies Lobby adalah tempat yang menyeramkan bagi para bajak laut. Namun tanpa mempertimbangkan banyak hal dan berpikir terlalu lama, Luffy beserta krunya datang ke tempat itu untuk menyelamatkan Robin. Tidak tanggung-tanggung, mereka bahkan membakar bendera pemerintah dunia. Tak hanya itu, bahkan jika dia berada di tempat yang aneh dan menakutkan, dirinya malah tersenyum senang atau bahkan tertawa di tempat seperti itu. Ketika berhadapan dengan orang yang paling berbahaya dan menakutkan seperti Shichibukai, Yonko, dan Angkatan Laut, bahkan Luffy tidak segan-segan untuk memukul seorang Tenryubito dengan sangat keras. Tindakan itu dilakukan Luffy karena ia begitu kesal ketika temannya diperlakukan semena-mena oleh Tenryubito. Dari kisah serial One Piece, kita bisa tahu betapa Luffy sangat setia dan loyal kepada teman-temannya. Ia juga rela mengorbankan nyawanya sendiri demi menolong mereka semua. Inilah yang menjadi hal menarik dari kepribadian Luffy. Dia sangat mencintai kebebasan, tetapi tidak seundang-undang dan sangat peduli pada teman-temannya. Dia tidak keberatan jika harus mati saat mewujudkan impiannya. Tapi dia juga tidak keberatan jika harus mati demi menolong teman-temannya. Dengan demikian, meski terkesan sangat ceroboh dan spontan, keberanian dan hasratnya terhadap kebebasan membuat ia rela mempertaruhkan keselamatannya sendiri demi melindungi orang-orang yang ia sayangi. Bahkan jika itu berarti kehilangan nyawa atau menyebabkan cedera permanen pada dirinya sendiri. Hal ini bisa dilihat saat di pertempuran Marineford untuk menyelamatkan Ace. Di sana, Luffy meminta Ivankov untuk menyuntikkan hormon agar tubuhnya memiliki daya tahan yang lebih demi menolong Ace. Tampaknya Luffy bukanlah tipe orang yang memiliki pemikiran rumit. Ia bisa melakukan apapun yang ia mau terlepas dari apakah tindakannya akan terlihat bertentangan atau tidak. Ya, bertindak sesuka hati dan sesuai dengan apa yang membuatnya senang. Jika kebebasan adalah sesuatu yang ia senangi, maka ia mencintai kebebasan. Itu juga berlaku untuk loyalitas. Jika tindakan setia kawan adalah sesuatu yang ia senangi, meski Luffy cenderung selalu bertindak sesuka hati, ia justru jauh dari perilaku-perilaku yang membawa kerugian pada orang lain. Sebaliknya, kepedulian, keberanian, dan ketulusan luar biasa kerap ia tunjukkan bahkan pada orang-orang yang baru dikenalnya sekalipun. Pada akhirnya, dari pribadi Luffy yang unik, kita bisa belajar bahwa pada hakikatnya kita, manusia, adalah kontradiksi berjalan. Seperti Luffy yang begitu mencintai kebebasan, namun tetap peduli dan mengikatkan kesetiaan, pengorbanan, bahkan hidupnya dengan orang lain. Seperti Luffy yang sembrono, namun bersiap sedia untuk menanggung risiko dari setiap keputusannya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.